Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Purita. Nah, di sini pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang soal-soal pesawat sederhana dan usaha. Kita akan mencoba menyelesaikan soal-soalnya ya. Nah, soal yang pertama. Sebuah lemari dengan berat 50 kg didorong dengan daya sebesar 20 Newton. Hitung usaha yang bekerja pada lemari jika lemari berpindah sejauh 25 meter. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal IPA, biasakan untuk menulis besaran-besaran yang sudah diketahui ya. Di sini di soal yang pertama ini diketahui beratnya itu 50 kg, berarti W kecil sama dengan 50 kg. Didorong dengan daya 20 Newton, itu F besar sama dengan 20 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah usaha jika lemari berpindah sejauh 25 meter. Ya, ini S-nya ya. Nah, yang ditanyakan adalah usaha atau W besar. Nah, untuk mencari W besar itu persamaannya menggunakan W besar sama dengan F kali S. Kita masukkan besaran yang sudah diketahui. F-nya adalah 20, S-nya adalah 25, sehingga W-nya berapa? 20 kali 25 adalah 500, satuannya Joule. Nah, di sini W kecilnya tidak dipakai ya, anak-anak. Jadi, usaha yang bekerja pada lemari tersebut sebesar 50 Joule. Sudah paham? Kalian bisa pause untuk lebih memahaminya ya. Kita lanjut soal yang kedua. Nah, di sini dua orang mengalami kesulitan menarik sebuah truk yang mogok, seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, lihat gambarnya. Untuk membantu dua orang tersebut, ada 5 orang dengan gaya tarikan sebagai berikut. Adi 80 Newton, Afan 120 Newton, Bima 170 Newton, Fahri 140 Newton, dan Zahwan 150 Newton. Jika gaya gesek truk dengan jalan diabaikan, tentukan orang yang paling tepat untuk membantu menarik truk hingga berpindah sejauh 20 meter dan menghasilkan usaha 8.400 Joule. Nah, di sini gaya orang pertama adalah 150 Newton dan gaya orang kedua adalah 100 Newton. Nah, tulis dulu besaran-besaran yang diketahui. F1-nya 150 Newton, F2-nya 100 Newton. Maka jika dijumlahkan, gaya dari kedua orang ini dapat kita cari dengan F1 tambah F2, yaitu 150 ditambah 100, berapa? 250 Newton. Nah, selain itu diketahui S-nya adalah 20 meter dan W besarnya adalah 8.400 Joule. Kita ketahui bahwa untuk mencari W adalah F kali S. Nah, F-nya di sini adalah F total dari dua orang ini ditambah F yang akan membantunya. Kita masukkan W-nya juga 8.400 dikali S-nya adalah 20 meter. Nah, kita masukkan F totalnya di sini adalah 250 Newton. Nah, kita pindahkan ruas nilai 20 meter ini ke ruas kiri ya, sehingga 8.400 Joule dibagi 20, ketemunya berapa? Ya, 420 sama dengan 250 ditambah F teman. Sehingga F temannya itu kita bisa luaskan yang nilai 250 ini. Menjadi 420 dikurangi 250. Sehingga F teman yang membantu itu 170 Newton. Nah, kira-kira siapa yang paling tepat membantu di antara ke-5 orang ini?
Ada Adi, Afan, Iman, Fahri, dan Zahwan. Nah, betul. Yang membantu mereka adalah Bima yang gayanya 170 Newton. Baik, kita lanjutkan soal yang ketiga. Soalnya berbunyi, sebuah mobil dengan massa 1 ton bergerak dari keadaan diam. Massanya 1 ton, mula-mulanya diam. Sesaat kemudian kecepatannya menjadi 5 meter per second. Tentukan besar usaha yang dilakukan oleh mesin mobil tersebut. Kita tuliskan besaran yang diketahui. Massa 1 Newton kita ubah ke satuan SI yaitu kilogram menjadi 1000 kilogram. Nah, karena mula-mula kecepatannya mobilnya diam, maka kecepatan pertamanya adalah 0. Dan kecepatan keduanya adalah 5 meter per second. Soalnya ketika di soal ini berbunyi sesaat kemudian kecepatannya menjadi 5 meter per second. Berarti ini V2. Nah, yang ditanyakan adalah W besar atau usahanya berapa? W selain dengan persamaan F kali S, bisa kita cari dengan persamaan delta EK, di mana delta EK adalah EK2 dikurangi EK1. EK adalah energi kinetik ya. Nah, persamaannya EK itu setengah mv kuadrat, sehingga W sama dengan EK2 min EK1 menjadi setengah mv2 kuadrat dikurangi setengah mv1 kuadrat. Karena ini setengah M-nya ini sama, kita keluarkan sehingga persamaannya menjadi W sama dengan setengah M dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Kita masukkan M-nya 1000, V2-nya 5 kuadrat, dikurangi 0 kuadrat sehingga setengah kali 1000 adalah 500. 5 kuadrat 25 dikurangi 0, 25. Jadi berapa besar usahanya? Ya, 12.500 Joule. Jadi dapat disimpulkan usaha yang dilakukan mesin mobil tersebut sebesar 12.500 Joule. Sekarang soal yang keempat. Sebuah benda bermassa 2 kg jatuh bebas dari puncak gedung yang tingginya 100 meter. Apabila gesekan udara diabaikan dan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka tentukan besar usaha yang dilakukan oleh gaya berat sampai ketinggian 20 meter dari tanah. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui yaitu massanya 2 kg, H1-nya 100 meter. Kemudian jatuh sampai H2 itu 20 meter. Ditanyakan berapa W-nya ketika di ketinggian 20 meter tersebut. Nah, selain W besar sama dengan F kali S, W besar sama dengan delta EK, juga bisa dicari dengan W besar sama dengan delta EP atau energi potensial, energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Delta EP adalah EP2 dikurangi EP1. EP rumusnya adalah MGH, sehingga persamaannya menjadi W besar sama dengan MGH2 dikurangi MGH1. Kita keluarkan yang sama, maka W besar sama dengan MG kali H2 dikurangi H1. Kita masukkan, M-nya adalah 2 kilo, G-nya 10, H2-nya 20, min 100. Maka menjadi W besar sama dengan 160 Joule. Nah, usahanya berarti bernilai 160 Joule, karena usaha selalu positif. Negatif ini menunjukkan arahnya. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan soal yang kelima. Perhatikan grafik gaya F terhadap perpindahan S. Berikut ini, tentukan besarnya usaha. Nah, grafiknya seperti ini.
Nah, jika diketahui dalam soal itu adalah sebuah grafik hubungan F terhadap S dan ditanyakan usahanya, maka usaha itu dapat dicari dengan mencari luas daerah di bawah grafik itu. Yang mana? Ini daerah sini. Nah, kira-kira bentuknya bentuk apa ini anak-anak? Ya, karena bentuknya adalah bentuk trapesium, maka W-nya dicari dengan luas trapesium. Luas trapesium adalah setengah kali sisi sejajar dijumlahkan dikali tinggi. Nah, sisi sejajar itu adalah sini A. Dari sini ke sini itu A dijumlah dengan B. Jadi ke sini. Dikalikan dengan tingginya. Dari sini ke sini ya. Maka A-nya adalah 14, B-nya adalah 10. Di sini, dari sini ke sini 10 dan D-nya adalah 5. Sehingga W dapat kita cari dengan setengah kali 24 kali 5. Berapa? 60 Joule. Jadi usahanya sebesar 60 Joule. Udah ya? Lanjut soal yang ke-6. Seorang buruh melakukan usaha sebesar 750 Joule agar dapat memindahkan karung beras selama 2 menit. Berapakah daya dari buruh tersebut? Ingat ya, di sini satuannya 2 menit. Untuk menyelesaikannya, kita tulis dulu pusaran yang diketahui. Yang pertama adalah usaha atau W besar sebesar 750 Joule. T-nya 22 menit, 2 menit kita ubah ke dalam satuan SI yaitu second. Sehingga kita kalikan 60 menjadi 120 second. Untuk mencari daya itu dapat diperoleh dengan P besar sama dengan W besar dibagi T. Maka P besar sama dengan 750 Joule dibagi 120 second. Diperoleh 6,25 Joule per second atau 6,25 Watt. Jadi, daya yang buruh tersebut lakukan adalah 6,25 Watt. Lanjut soal yang ke-7. Diketahui usaha yang dilakukan benda sebesar 240 Newton. Dari gambar berikut, tentukan yang menunjukkan jarak tempuh benda paling jauh. Jarak tempuh adalah S, maka yang ditanyakan soal ini adalah S ya. Nah, ini ada beberapa pilihannya A, B, C, D dengan benda yang sama namun diberi perlakuan gaya yang berbeda. Jika usahanya itu 240 Newton, mana jarak yang paling jauh ditempuh oleh benda tersebut? Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui. W besar sama dengan 240 Joule. S yang ditanyakan. Kita tahu bahwa untuk mencari W besar sama dengan F besar kali S. Dan untuk mencari S sama dengan W besar dibagi F. Nah, kalau kita mau mencari S-nya paling besar dengan W-nya tetap, otomatis kita harus mencari F yang paling kecil. Nah, dari keempat pilihan ini, mana F yang paling kecil? Kita cari dulu resultan gaya tiap pilihannya. Itu F totalnya adalah F1 dikurangi F2. Karena kedua gaya ini berlawanan anak-anak. Kita kurangkan 70 dikurangi 30 sehingga diperoleh F-nya adalah 40 Newton. Dan pilihan yang kedua, itu karena gayanya searah, maka kita jumlahkan. Ini maaf ya, ini tandanya harusnya dijumlah. Berarti 30 ditambah 25, berapa? 50
Newton. Ya. Nah, untuk yang C, kita jumlahkan yang searah, yaitu 60 ditambah 35 adalah 95. Kemudian kita kurangkan dengan yang berlawanan, dikurangi 20, maka menjadi 75. Betul. Nah, karena D ini gayanya single, ya 30 Newton saja. Nah, dari keempat pilihan ini, manakah yang memiliki resultan gaya paling kecil? Yups, ternyata pilihan yang D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Kemarin pas ngerjain post-test, kalian milih yang mana? Kalau jawab D berarti betul ya. Lanjut ke soal nomor 8. Soalnya berbunyi, keuntungan mekanis pesawat sederhana dapat diperoleh dengan cara yang A. Membandingkan gaya beban dengan gaya kuasa. Pilihan B. Membandingkan gaya dengan gaya kuasa. C. Membandingkan gaya kuasa dengan gaya beban. D. Membandingkan usaha dengan gaya beban. Berarti ini W dibagi F. Yang ini P besar dibagi dengan F. Yang ini F besar dibagi dengan W kecil. Sedangkan yang ini W besar dibagi dengan F. Nah, mana yang betul? Ini adalah KM ya yang ditanyakan. Untuk mencari KM adalah dengan persamaan apa? Ya, KM adalah W per F. Maka yang betul adalah jawaban A. Tepat sekali. W-nya adalah gaya berat, satuannya Newton. Dan F adalah gaya kuasa, satuannya juga Newton. Sehingga KM-nya ini tidak memiliki satuan. Lanjut soal yang ke-9. Berikut ini yang bukan termasuk jenis pesawat sederhana. Pilihannya bidang miring, B. Katrol, C. Jembatan ponton, D. Tuas. Mana di antara 4 pilihan ini? Ya, jawabannya adalah yang C. Karena pesawat sederhana itu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Jadi jawaban yang bukan termasuk pesawat sederhana adalah jembatan ponton. Lanjut soal yang ke-10. Untuk mengangkat beban sebesar 150 Newton diperlukan gaya kuasa 150 Newton. Beban ya ini kuasa. Jika lengan beban adalah 50 cm, maka lengan kuasanya adalah, kita tuliskan besaran yang diketahui. W kecilnya 1500 Newton, F besarnya 150 Newton, dan LB dengan beban ya sama dengan 50 cm. Yang ditanyakan LK. Kita tahu untuk pengungkit itu W kali LB sama dengan F kali LK. W-nya 1500 dikalikan LB-nya 50 cm, F-nya sama dengan F-nya itu 150, maka LK-nya ditanyakan. Untuk mencari LK, maka kita sudah ruaskan. Nilai 150 ini ke ruas sebelah kiri, jadi pembagian ya, karena ini perkalian. 1500 kali 50 adalah 7500. Kemudian dibagi dengan 150 ya, ini harusnya 150 tanpa 0 ya. Maka diperoleh nilai sebesar 5
Nah, ini benar ya. Ini harusnya ada tambahan 0 lagi 1 kali. Ini kan 1, 2, 3. Berarti 0-nya 3. 15 kali 5, 75 ya kan? Dibagi 150. Berapa? 75 dikali 5, dibagi 15 itu 5. Maunya ini dicoret sama ini. Sehingga harusnya 500 cm. 500 cm ya, betul ya? 500 cm. 500 cm ya. Berarti kalau diubah ke meter berapa anak-anak? Ya, betul. 5 meter. Siapa yang kemarin milih 5 meter? Jadi jawabannya betul. Paham ya? Jadi lengan kuasanya adalah 5 cm. 5 meter ini ya. Maaf ya, udah kita koreksi ya. Kemudian soal yang ke-11. Pegawai toko ingin memindahkan box barang seberat 1000 Newton ke atas truk yang tingginya 1,5 meter menggunakan bidang miring sepanjang 5 meter. Berapakah besar gaya untuk memindahkan box tersebut? Biasakan untuk menuliskan misalnya yang diketahui. W-nya 1000, H-nya 1,5, S-nya 5 meter. Maka besar gayanya adalah untuk bidang miring, persamaannya adalah W kali H sama dengan F kali S. W-nya 1000 dikali 1,5, F-nya ditanyakan, S-nya 5. Setelah kita ruaskan 5-nya ini ke ruas sebelah kiri. Perkalian jadi pembagian. 1000 kali 1,5 berapa? Ya, 1500 dibagi 5 ya jadinya. Maka diperoleh F-nya itu 300 Newton. Jadi, gaya yang diperlukan untuk memindahkan box barang tersebut adalah 300 Newton. Lanjut, soal yang ke-12. Keuntungan mekanis terkecil pada tuas dengan panjang lengan kuasa dan lengan beban masing-masing. Ini lengan kuasanya disebutkan terlebih dahulu ya. Berarti nanti lengan kuasanya yang depan, lengan bebannya yang belakang. Nah, ini pilihannya. Berarti ini lengan kuasa, ini yang lengan beban. Itu ya, anak-anak. KM adalah LK bagi LB. Nah, kita cari dulu KM-nya berapa, tiap pilihannya. Nah, ini tabelnya ya. Pilihan A, KM-nya 4, jadi 120 dibagi 30. Ingat, ini satuannya harus diubah dulu. Meter dijadikan cm semua. Yang B jadi 100 bagi 20, ketemunya 5. Yang C jadi 160 dibagi 40, ketemunya 4. Dan yang D 90 bagi 30 jadinya 3. Maka KM yang paling kecil adalah pilihan yang D. Betul sekali. Baik, kita lanjutkan soal yang ke-13. Nah, soalnya berbunyi seperti ini. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang roda berporos adalah gaya kuasa dan gaya beban bekerja pada kedua roda. Gaya kuasa bekerja pada roda yang kecil. Gaya berat bekerja pada roda yang besar. Dan gaya berat bekerja pada roda yang kecil. Ingat, pada roda berporos itu gaya berat bekerja pada roda kecil dan gaya kuasa bekerja pada roda besar. Jadi pilihan A ini salah ya. Harusnya pada yang roda kecil itu gaya berat, roda besar gaya kuasa. Jadi pernyataan yang betul adalah ya, jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Kemudian soal yang ke-15 ya.
Seseorang mengangkat beban dengan katrol seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya. Jika gaya kuasa yang diberikan adalah 18 Newton dan jarak antara poros katrol dengan titik tumpu adalah 10 cm. Ini titik tumpunya di sini, berarti ini jaraknya di sini ke sini. Ini berarti jarak LP ya. Tentukan berat beban yang dapat diangkat dan panjang lengan kuasanya. Lengan kuasanya itu dari titik tumpu ke gaya ya. Ini lengan kuasanya. Nah, kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu. F-nya 18, LB-nya 10. Yang ditanyakan adalah berat beban dan LK-nya. Nah, untuk mencari berat beban, karena ini adalah sistemnya sistem katrol bergerak, maka persamaan yang berlaku itu F besar sama dengan setengah kali W atau berat. Maka untuk mencari W, 2 kali F. Kita kalikan saja. F-nya dengan 2. 18 kali 2, maka diperoleh W-nya adalah 36 Newton. Nah, untuk mencari LK, adalah 2 kali dari LB. Dan LK-nya itu diameter dari ini kan katrolnya, LB-nya ini setengahnya, jari-jarinya. Maka untuk mencari LK adalah 2 kali LB, berarti 2 kali 10 cm, maka LK-nya adalah 20 cm. Jadi, secara berturut-turut, bebannya itu 36 Newton, dan lengan kuasanya adalah 20 cm. Soal yang ke-14. Oh, tadi berarti ini kebalik ya. Nah, ini tentukan besar gaya yang diperlukan untuk menarik beban sebesar 2400 Newton menggunakan katrol rangkap seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya. Nah, untuk soal katrol rangkap yang disusun berjajar ke bawah, itu KM-nya gimana kemarin? Ya, KM-nya itu sesuai dengan jumlah tali yang menopang katrolnya. Kita tulis dulu ya yang diketahui. W-nya itu W kecilnya 2400, KM-nya berapa ini? Nah, ini ada kesalahan teknis ya. Ini seharusnya KM-nya adalah 3. 1, 2, 3. Nah, maka KM-nya harusnya 3 ini. 3 tanpa satuan ya. Nah, F-nya berapa? KM adalah W kecil bagi F, maka untuk mencari F sama dengan W kecil bagi KM. 2400 dibagi 3. Maka diperoleh F-nya harusnya 800 Newton. Jadi, gaya yang diperlukan adalah 800 Newton. Soal yang ke-16. Penerapan prinsip pesawat sederhana pengungkit jenis kedua pada sistem rangka manusia yang benar ditunjukkan pada peristiwa ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot lehernya untuk menengadahkan kepala. B. Ketika pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Yang C. Ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Yang D. Ketika pemain bulu tangkis memberikan smash dengan posisi tubuhnya melayang. Nah, untuk menjawab soal 16, kalian bisa lihat di gambar ya. Ini visualisasi pemain bulu tangkis ya. Nah, pengungkit jenis pertama ini bekerja pada saat pemain bulu tangkis ini menggunakan otot lehernya untuk menengadahkan kepalanya. Nah, titik tumpunya itu berada di antara kuasa dan beban. Titik tumpunya adalah di lehernya ya. Kemudian pengungkit jenis kedua ini ketika
pemain tenis atau bulu tangkis itu mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Bebannya kan di antara titik tumpu dan kuasa. Kemudian yang jenis ketiga itu ketika pemain bulu tangkis atau tenis menegakkan otot lengan dan bahunya. Sehingga yang ditanyakan adalah jenis kedua. Maka jawabannya adalah yang B ya. Ya. Begitu ya. Soal-soal berkaitan dengan usaha, daya, dan pesawat sederhana. Terima kasih atas perhatian kalian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.